Shalom, salam sejahtera dimanapun saudara berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Masih di dalam pelajaran Sekolah Sabat. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-9, saudara sekalian. Dan pelajaran yang ke-9 di triwulan yang keempat di tahun 2021 ini berjudul Membalikkan Hati Mereka. Sebelum kita akan mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat ini, kami sungguh mengharapkan agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Kami dikuatkan, kami diberikan pengertian, kemampuan untuk memahami akan pelajaran ini, sehingga kami bertumbuh akan iman rohani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Membalikkan hati mereka. Ayat hafalan di dalam Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara sekalian, saat orang Israel akan memasuki tanah perjanjian, Musa menubuatkan bahwa suatu hari karena ketidaksetiaan mereka, orang Israel akan dimuntahkan dari tanah itu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Imamat 18 ayat 25 dan juga ayat 28. Gambaran tersebut menunjukkan atau mengajarkan bahwa umat Allah memiliki kebutuhan yang konstan untuk pertobatan. Pertobatan berarti berhenti menghindar dari Tuhan dan semakin dekat dengannya. Pertobatan adalah kunci dalam proses ini. Pertanyaannya adalah, apakah itu pertobatan? Mengakui dosa-dosa kita, merasa malu karenanya, memohon ampun kepada Tuhan, dan berhenti melakukan kejahatan. Mari kita pelajari lebih dalam. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Mi Yiten. Saudara, frasa bahasa Ibrani Mi Yiten adalah ungkapan idiomatis yang secara harafiah berarti siapa yang akan memberi atau siapa yang akan mewujudkannya. Frase ini menyatakan ide dari sebuah harapan atau dari sebuah keinginan atau menggambarkan bagaimana seseorang sangat menginginkan sesuatu atau memiliki keinginan yang dalam. Contohnya, Keluaran 16 ayat 3. Kalau dalam tanda petik miyiten, kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Yang berikutnya, Mazmur 14 ayat 7. Ya, tanda kurung miyiten, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Kemudian Ayub 6 ayat 8, ada juga di sana tentang miyiten. Miyiten, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Saudara sekalian, apakah arti kata kiranya dalam Ulangan 5 ayat 29 yang diterjemahkan dari kata miyiten? Pertama, frasa ini sedang menunjukkan bahwa Tuhan Allah pencipta, yaitu Dia yang menciptakan ruang, waktu, dan benda, Dia yang berbicara sehingga dunia ini menjadi ada, Dia yang menghembuskan kepada Adam nafas kehidupan, mengucapkan satu frasa yang secara umum dikaitkan dengan kelemahan dan keterbatasan manusia. Yang kedua, frasa ini juga menunjukkan bahwa ada batas-batas terhadap apa yang Allah bisa lakukan di tengah-tengah pertentangan besar. Penggunaan miyiten menyatakan bahwa Allah tidak bisa menginjak-injak kehendak bebas itu. Saat Dia melakukan hal tersebut, maka hal itu bukanlah lagi disebut bebas. Dan yang ketiga, walaupun Allah dalam lubuk hati yang paling dalam menginginkan kiranya
hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku, Ulangan 5 ayat 29, namun mereka bebas untuk memilih Tuhan, untuk memilih terbuka pada pimpinannya, untuk memilih melalui memberikan respon pada Roh Kudus, bertobat dari dosa-dosa, dan untuk mengikuti Dia. Pada akhirnya, pilihan itu adalah milik kita dan hanya kita. Dan itu adalah sebuah pilihan yang kita miliki untuk dibuat hari demi hari, saat demi saat. Kita perlu merenungkan bagaimana kita menggunakan kuasa memilih setiap jam, setiap hari dalam hidup kita. Betapa penting untuk belajar menyerahkan pilihan kita pada Allah dalam kuasanya, sebab Dia tahu segala yang terbaik bagi kita. Di pelajaran hari Senin, carilah aku dan kamu akan menemukan aku. Tidak dapat disangkal bahwa Tuhan kita mengetahui segala sesuatu, sebab Ia Maha Tahu. Dia mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang akan terjadi. Apakah itu bangkit dan jatuhnya kerajaan-kerajaan dunia, sebagaimana tercatat di dalam Daniel 7, sampai kepada tindakan-tindakan individu. Tuhan mengetahui akhir dari permulaan. Kemahatauannya sebelum itu terjadi, bahkan tentang pilihan-pilihan bebas kita. Bahkan sebelum Tuhan membawa anak-anak Israel ke tanah perjanjian, Tuhan tahu apa yang akan mereka lakukan. Apakah amaran yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel? Ulangan 4 ayat 25 sampai dengan 28. Jika Israel tidak setia dengan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya, maka mereka akan binasa. Mereka akan diserahkan ke segala bangsa. Walaupun Israel tidak langsung jatuh dalam penyembahan berhala, namun berulang kali sesudah satu generasi wafat, maka generasi berikutnya cenderung melupakan apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka dan apa yang Tuhan amarkan untuk dilakukan. Justru mereka melakukan persis apa yang telah diamarkan untuk tidak dilakukan. Di tengah ketidaksetiaan Israel, Tuhan tetap setia. Tuhan memberi kasih karunia-Nya. Ulangan 4 ayat 29 sampai dengan 31 menampilkan kasih karunia Allah yang ajaib. Apakah itu? Setelah Israel jatuh ke dalam kejahatan penyembahan berhala yang mengerikan, atau bahkan sesudah mereka menerima konsekuensi akibat dari dosa-dosa mereka, jika mereka berbalik kepada Tuhan, Dia akan mengampuni mereka dan memulihkan mereka. Jika mereka memilih dengan bebas untuk bertobat, Dia akan menerima pertobatan mereka. Ulangan 4 ayat 30. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Saudara sekalian, ketika umat Allah memahami bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit dan tanpa harapan, yang merupakan hasil dari sebuah ketidaksetiaan, satu-satunya solusi untuk kesusahan mereka adalah berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Ulangan 4 ayat yang ke-29. Di pelajaran hari Selasa, Teshuvah, di seluruh kitab Ulangan, ada satu tema kunci yang muncul. Taat kepada Tuhan dan diberkati, tidak menurut dan kamu akan menderita konsekuensinya. Hal itu tidaklah berbeda dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menegaskan, Galatia 6 ayat 7 sampai 8, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Allah menghendaki untuk membawa umatnya yang terbuang karena ketidaksetiaan mereka untuk kembali. Namun itu dapat terjadi jika mereka menggunakan kehendak bebas mereka, yaitu kebebasan memilih
mereka bertobat dan mereka kembali kepadanya. Kata tesyufah yang muncul dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 10 diterjemahkan dengan beberapa kalimat. Yang pertama, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu. Yang kedua, engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan, atau engkau akan berbalik dan mematuhi suara Tuhan. Dan yang ketiga, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengan kata lain, kata tesyufah itu dapat mengartikan sebagai berikut. Meskipun semua yang terjadi kepada mereka, meskipun pelanggaran dan perusakan yang nyata terhadap perjanjian, Tuhan belum selesai dengan orang-orang ini. Dan jika mereka tidak ingin Dia selesai dengan mereka, maka mereka dapat menunjukkan keinginan itu dengan pertobatan. Saudara sekalian, apapun situasi yang telah terjadi dan keadaan terburuk bagaimanapun yang dialami, jika seseorang mengambil langkah bertobat, maka Tuhan akan mengangkatnya dan memberkatinya. Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan berkata, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Di pelajaran hari Rabu dengan segenap hatimu. Saudara sekalian, pena inspirasi melalui hamba Tuhan Ellen G. White dalam bukunya Alfa dan Omega jilid 2 halaman 181 mengatakan, pertobatan yang sejati adalah lebih daripada bersedih karena dosa. Itu adalah suatu tindakan untuk berpaling dari dosa. Dan dalam Ulangan 30 ayat 1 dengan 10, isu yang nyata di sini adalah masalah hati. Karena jika hati mereka benar dengan Allah, tindakan mereka akan mengikutinya. Artinya, mereka akan menjadi orang-orang yang menurut. Pertanyaannya adalah, bagaimana pertobatan sejati yang Israel perlu lakukan untuk memulihkan keadaan mereka yang terbuang? Yang pertama, mereka harus membuat pilihan. Di tengah-tengah penawanan saat mereka berbalik kepada Allah, maka Tuhan sendiri kemudian akan membawa mereka kembali ke tanah mereka. Dan kemudian di sana, di tanah itu, Tuhan akan memberkati mereka. Yang kedua, jika mereka berbalik kepada Tuhan dengan tulus dan dengan segenap hati, Tuhan akan bekerja di dalam mereka dan akan menyunat hati mereka. Tuhan akan bekerja di dalam mereka untuk mengubah hati mereka, bahkan lebih tertuju padanya. Sehingga mereka dan anak-anak mereka akan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa mereka, sehingga mereka akan hidup. Saudara sekalian, karena orang Israel telah menunjukkan dirinya tidak mampu untuk menyunat hatinya, maka Allah sendirilah yang akan melakukan penyunatan itu. Ulangan 30 ayat 6. Dialah yang akan mengubah hati umatnya. Dengan demikian, menciptakan kondisi bagi mereka untuk berpaling kepadanya, mendengar suaranya, dan menurutinya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa mereka. Ulangan 30 ayat yang kedua. Sesungguhnya pertobatan dan keselamatan adalah karunia Tuhan yang unik kepada orang berdosa. Di pelajaran hari Kamis, bertobat dan diubahkan. Seperti halnya kitab Ulangan, kitab Perjanjian Baru juga memunculkan ide tentang pertobatan.
Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya dengan panggilan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Matius 3 ayat 2. Yesus juga memulai pelayanannya dengan panggilan, "Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Markus 1 ayat yang ke-15. Entah itu Yohanes yang berbicara secara khusus kepada pemimpin Yahudi, atau Yesus yang berbicara kepada bangsa itu secara keseluruhan, idenya tetap sama, yaitu kita semua adalah pendosa. Dan walaupun Kristus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, kita harus bertobat dari dosa kita. Dan pertobatan itu, apakah sebagai seorang yang murtad atau sebagai seorang Kristen yang setia yang jatuh dalam dosa, atau sebagai seorang petobat yang baru, meliputi sebuah proses berbalik dari cara-cara kita yang lama yang penuh dosa. Kita harus mengakui keberdosaan kita dan menyatakan pertobatan untuk dosa-dosa kita itu sendiri, bukan hanya karena konsekuensi dari dosa itu. Kita harus membuat satu keputusan yang secara sadar untuk meletakkan dosa-dosa tersebut dan bersandar sepenuhnya pada jasa-jasa Yesus. Seperti yang Musa katakan di dalam Ulangan 15 ayat 5. Mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu. Saudara sekalian, ketika Petrus dalam khotbahnya kepada orang Yahudi tentang Yesus yang mereka salibkan, yang telah bangkit dan adalah Tuhan dan Kristus yang ditinggikan dan yang mencurahkan Roh Kudus kepada mereka, banyak dari orang-orang tersebut sangat terharu dalam tanda petik. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain dengan sebuah pertanyaan, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Kisah 2 ayat 37. Artinya, karena sadar akan dosa mereka, mereka menyesali dosa mereka. Mereka merasa terharu dan mereka ingin mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat itu supaya menjadi benar dengan Allah yang kepadanya mereka telah sakiti. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, kita perlu merenungkan bagaimana kita menggunakan kuasa memilih setiap jam, setiap hari dalam hidup kita. Betapa penting untuk belajar menyerahkan pilihan kita pada Allah dalam kuasanya. Sebab Dia tahu segala yang terbaik bagi kita. Yang kedua, ketika umat Allah memahami bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit dan tanpa pengharapan, yang merupakan hasil dari sebuah ketidaksetiaan, satu-satunya solusi untuk kesusahan mereka adalah berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Ulangan 4 ayat 29. Yang ketiga, apapun situasi yang telah terjadi dan keadaan terburuk bagaimanapun yang dialami, jika seseorang mengambil langkah bertobat, maka Tuhan akan mengangkatnya dan memberkatinya. Yang keempat, pertobatan yang sejati adalah lebih daripada bersedih karena dosa. Itu adalah suatu tindakan untuk berpaling dari dosa. Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 2, halaman 181. Dan yang kelima, kita harus mengakui keberdosaan kita dan menyatakan pertobatan untuk dosa-dosa kita itu sendiri. Bukan hanya karena konsekuensi dari dosa itu. Kita harus membuat satu keputusan yang secara sadar untuk meletakkan dosa-dosa tersebut dan bersandar sepenuhnya pada jasa-jasa Kristus. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan pengertian dan kemampuan pada kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk kebaikan dan rahmat-Mu.
bila mana kami mempelajari firman Tuhan melalui sekolah Sabat ini, biarlah Tuhan akan meteraikan di dalam hati kami, pikiran kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati akan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga dengan pelajaran sekolah Sabat ini, kami semakin diteguhkan untuk kembali lebih dekat kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah kita semakin diberkati. Dan bila mana video yang sederhana ini memberkati saudara, bagikanlah kepada yang lain. Mari kita terus semangat untuk belajar firman Tuhan melalui sekolah Sabat kita. Selamat belajar, selamat Sabat, dan Tuhan memberkati kita.